Teman-teman terkasih, di manakah posisi kita hari ini? Setiap hari bisa menjadi titik terendah dalam kehidupan rohani kita, tetapi juga bisa menjadi titik puncak dalam hubungan kita dengan Allah. Setiap hari bisa menjadi akhir hubungan kita dengan Tuhan, atau sebaliknya menjadi awal yang diperbaharui dalam hubungan kita dengannya. Setiap hari bisa menjadi hari paling buruk dalam hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Namun sebaliknya, hari itu justru bisa menjadi awal yang baru dalam kehidupan kita dengan sesama dan juga dengan Allah. Nah, setiap hari bisa saja ada hal-hal yang menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi juga ada banyak hal yang bisa dijadikan momentum dan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Setiap hari bisa menjadi hari yang buruk bagi orang lain karena kita. Tetapi sebaliknya menjadi hari paling indah dan menyenangkan bagi orang lain karena sikap kita. Teman-teman terkasih, semuanya tergantung kepada diri kita. Pada keputusan-keputusan penting yang kita ambil, tidak peduli pada titik di mana kita berada saat ini. Nah, Alkitab menceritakan Yunus berada pada titik terendah dalam hidupnya ketika Yunus berada di dalam perut ikan, teman-teman. Tetapi pada titik itulah menjadi momentum bagi Yunus untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Kemudian, kisah tentang seorang wanita pelacur yang bisa Anda dapatkan, ceritanya di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Memulai harinya dari titik paling rendah saat dia dibawa ke hadapan Yesus oleh sekelompok orang Yahudi yang hendak menghukumnya setelah dia kedapatan berzina. Tetapi teman-teman, justru pertemuan itulah yang menjadi titik balik kehidupan dari perempuan selanjutnya. Nah, buku Yohanes ditutup dengan kisah Petrus yang bertemu dengan Yesus pagi itu. Setelah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus berada di titik yang paling rendah pada hari itu, teman-teman. Tetapi pada titik itulah justru menjadi titik balik pertobatan Petrus yang selanjutnya menjadi orang yang berbeda dari masa lalunya. Teman-teman, kita bisa tambah daftar ini dengan nama-nama seperti Yehuda dan Tamar, Daud dan Betsyeba, Paulus orang yang kerasukan dari Gadara, Rut, Ayub, pencuri di kayu salib, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang pernah berada pada titik terendah di dalam hidupnya atas dosa dan perbuatannya. Bahkan nama kita pun bisa dicantumkan dalam daftar itu dengan segala rentetan masa lalu yang kelam, yang barangkali hanya kita dan Tuhan saja yang tahu akan hal itu. Nah, pada titik paling rendah seperti inilah akan sangat mudah dan gampang bagi kita untuk mempersalahkan orang lain. Mudah bagi kita untuk menyebutkan bahwa pasangan kita, entah istri atau suami, sebagai penyebabnya, ataupun saudara dan sahabat kita sebagai biangnya. Gampang bagi kita untuk mempersalahkan pimpinan atau rekan kerja, bahkan bawahan kita sebagai sumber masalah. Enteng bagi kita menyebutkan orang lain, bahkan mungkin gereja, sebagai pemicu keterpurukan kita, dan masih banyak lagi oknum dan kelompok. Serta hal lain yang bisa kita kambing hitamkan atas keadaan buruk yang sedang kita alami. Teman-teman terkasih, tetapi apapun itu, siapapun itu, dan bagaimanapun kita menyebutkannya dan mempersalahkan pihak yang lain di luar dari kita,
itu tidak pernah akan bisa mengubah keadaan kita sama sekali hari ini. Kecuali dari diri kita sendirilah yang membuat keputusan yang penting untuk mengubah diri kita sendiri. Ingatlah teman-teman, banyak hal buruk yang terjadi itu dimulai dari pikiran dan tindakan yang buruk. Sebaliknya, banyak hal yang positif, bermanfaat dan hebat terjadi karena dimulai dari pikiran dan tindakan yang baik, benar dan positif. Dan untuk pikiran yang positif dan benar itu, jangan pernah diharapkan dari orang lain terlebih dahulu. Tetapi itu harus dan selalu harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena suka rasanya mengendalikan dan mengatur pikiran orang lain, tetapi lebih mudah dan gampang mengatur pikiran kita dan keputusan pribadi. Dan harus dicatat teman-teman, pikiran yang positif itu akan selalu muncul dan ada di benak kita jika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Teman-teman terkasih, hari ini bisa menjadi titik paling rendah di dalam hidup kita, tetapi juga justru bisa menjadikan titik balik untuk perubahan yang baik. Tidak ada kata terlambat selama ada kesempatan. Semua tergantung pada pilihan dan keputusan kita pada hari ini. Nasib baik atau nasib buruk semua berawal dari pikiran dan keputusan kita masing-masing. Dan tentunya teman-teman akan selalu berbeda jika sesuatu ada di tangan Yesus. Dia yang berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Allah yang sama sedang menantikan kita hari ini dalam membuat keputusan yang penting untuk berserah kepadanya. Akan selalu berbeda keadaan dan hasilnya untuk sesuatu yang ada di tangan kita dengan apa yang diserahkan dan berada di tangan Allah. Semua tergantung pada keputusan kita tentunya teman-teman. Mari putuskanlah untuk mengikuti dan datang kepada Yesus. Saya teringat ada sebuah syair lagu yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. Memutuskan untuk mengikuti Yesus. Lagunya seperti ini teman-teman. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Teman-teman terkasih, di manakah posisi kita hari ini dan nantinya? Semua tergantung keputusan kita hari ini dan nantinya. Tetapi mari kita putuskan untuk memulai hari ini bersama Yesus. Kiranya firman Tuhan saat ini akan lebih menguatkan kehidupan kita, memampukan kita untuk menentukan keputusan kita hari ini akan berada di posisi di mana. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita.